Good morning teman-teman. Hai, hari ini videonya sesuai dengan judul, yaitu journey aku atau perjalanan aku turun 10 kilo dalam waktu 2 bulan. Iya benar, 2 bulan. Berarti seminggunya kurang lebih 1 sampai 1,5 kilo. Nah teman-teman, perjalanan journey aku ini berlandaskan ketika aku tinggal di desa. Jadi waktu dulu aku sering ke Jakarta, aku tuh sering banget ya nemu kayak diet-diet gitulah, makanan diet. Tapi sayang banget, makanan diet di Jakarta itu bener-bener mahal. Kayak salad seporsi itu 60.000, 70.000, 80.000. Terus ada juga waktu itu yang sempat terkenal kayak sandwich gitu. Sandwich untuk diet harganya itu fantastis, kalau nggak salah 80 sampai 90.000. Ikut catering diet di Jakarta itu lebih gila lagi. Waktu itu aku sempat searching catering diet di Jakarta itu bisa sampai 700.000 per minggu. 700.000 per minggu, saking shocknya saya gitu. 700.000 per minggu dapat 10 makanan. Berarti per makanannya berapa? 70.000. Padahal loh teman-teman, padahal ya, makanan diet itu nggak lah mahal, sangat-sangat tidak mahal. Jadi aku bakal nunjukin ke kalian bahwa dengan bahan dan makanan seadanya aku bisa turun 10 kilo. Nah, ini aku bakal nunjukin ke kalian juga video before dan afternya hari ini sama kemarin 2 bulan yang lalu ketika aku timbang. Nah, memang waktu itu Oke, aku mau nunjukin ke kalian nih, sebenar-benarnya aku timbang. Ini timbangan digital yang aku punya. Setiap hari aku timbang juga pakai timbangan ini. Nah, ini disclaimer aja, aku tuh udah makan dan ini aku pakai celana yang bahannya super tebel. Ini tebel banget celana aku. Celana ini biasanya 200 gram sendiri kalau misalnya aku timbang pakai celana ini. Tapi ya udahlah ya. Dan ini aku udah makan. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya hasilnya ini bakal lebih berat 1 kilogram. Jadi kita coba berapa tuh? Itu 58,27 ya. Nah, aku bakal nunjukin ke kalian before-nya di sebelah sini. 2 bulan yang lalu berat timbangan aku. Oke, aku bakal nunjukin di layar proses aku turun berat badan itu dari 68 kg. Jadi bisa dibilang aku turun 10 kilo dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Kalau ada yang bilang, "Kak, kenapa lama banget?" Karena teman-teman, ketika kalian turunnya lama, maka naiknya juga lama. Itu menurut aku ya. Di sini aku itu ngomongin seperti ini berdasarkan pengalaman tubuh aku yang hobinya naik turun berat badan terlalu cepat gitu. Saking cepatnya nggak tahu lagi. Aku tuh sering banget naik turun berat badan 2 kilo, turun 2 kilo, naik 2 kilo. Itu dalam kurun waktu yang benar-benar cepat. Jadi bisa dibilang berat badan yoyo. Nah, sekarang aku lebih ingin menstabilkan berat badan aku dengan turun lebih stabil, tapi nggak naik-naik lagi. Biasanya untuk makan pagi aku ikut pola makannya Ama. Di sini kalau misalnya lagi diet, kami sekeluarga Ama akan masak sesuatu yang tidak memakai santan seperti ikan kuah asam seperti ini. Selain sehat, biasanya kalau makan pagi itu aku lebih suka makanan yang clean. Terkadang aku hanya makan buah atau sayur yang aku tumis gitu. Jadi ketika beraktivitas aku nggak kelaparan. Sudah 1 minggu ini ketika keluarga kami diet, Ama selalu masak protein dengan metode di grill dengan minyak yang secukupnya, yang sedikit gitu. Nggak lagi masak ikan untuk digoreng kecuali untuk orang-orang rumah yang nggak diet ya. Tapi untuk yang diet, ikannya di grill. Resep selanjutnya yang mau aku bikin ini namanya adalah sosis Solo. Kalau kalian tidak pernah makan, Google apa itu sosis Solo. Sesuai namanya sosis Solo biasanya ditemui di Jawa Tengah. Paling banyak sih di Solo, tapi di Jogja juga banyak kok. Jogja, Magelang itu masih ada. Nah, sosis Solo ini makanan favorit aku kalau misalnya lagi diet karena gampang banget buatnya dan guilty pleasure. Guilty pleasure tuh apa ya? Aku rela tidak diet ya demi makan ini. Sebenarnya makanan diet sih teman-teman, karena kita akan buat versi sehatnya dari sosis Solo. Yuk kita bikin sosis Solo.
Metode pertama yang mau kita buat adalah bagian isian dari sosis Solo. Di sini kita butuh 400 gram dada ayam filet. Kebetulan punya aku ini barusan keluar dari freezer, jadi nggak bisa aku potong sampai dalam. Jadi aku potongnya seperti ini, agak tipis-tipis aja. Lalu aku langsung masukkan ke dalam air rebusan. Nah, dada ayam yang tadi sudah kita siapkan 400 gram, kita rebus terlebih dahulu sampai matang semuanya dengan merata. Nah, wajib direbus karena isian ini tidak boleh mentah ya teman-teman. Dada ayamnya direbus sebentar saja, kurang lebih 10-15 menit sampai matang dengan merata. Kalau sudah, aku di sini bakal chop lagi sedikit demi sedikit agar nanti ketika kita masukkan ke dalam chopper prosesnya tidak terlalu lama. Kalau kalian tidak punya chopper, bisa diganti blender. Kalau tidak punya blender, kalian bisa suwir-suwir saja ayamnya. Tidak perlu pakai chopper atau blender, tapi kalian harus suwir sampai benar-benar halus. Kalau metodenya Ama biasanya diulek. Agak lain memang, tapi jadinya jauh lebih halus loh daripada kalau disuwir biasa. Selanjutnya tambahkan air sedikit, lalu 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ditambah 3 kemiri bakar kalau ada. Kalau tidak ada, tidak masalah. Airnya sedikit aja, kurang lebih 50-80 ml. Kalau sudah kita blender sampai benar-benar halus. Bentuknya agak sedikit seperti bubur, benyek-benyek basah-basah gitu. Dan kalian bisa lihat tekstur ayamnya sudah nggak kelihatan lagi. Jadi benar-benar hanya serat-seratnya saja. Lanjut, kita tumis ayam yang tadi sudah kita chopper. Nah, kita tumisnya sengaja menggunakan mentega agar lebih rendah minyak saja dan lebih sehat tentunya. Pertama, masukkan segala perayam-ayaman duniawi, masukkan semua ya. Lalu masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Lalu di sini juga ada 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Kalau tidak ada ya jangan dipakai. Ditambah 1 batang serai. Aduk-aduk sampai mengeluarkan aroma. Kalau sudah, tambahkan 100 ml air dan 60 ml santan sasetan seperti ini. Sekarang kita masak adonan ayamnya sampai benar-benar kering ya teman-teman. Harus terus diaduk supaya nanti bumbu-bumbunya bisa meresap ke dalam ayamnya. Kalau tidak punya perbumbuan duniawi seperti daun salam, jeruk, dan juga batang serai, tidak perlu dipakai, tidak masalah. Kalau sudah kering bisa kita angkat dan kita sisihkan. Sekarang kita membuat kulit adonan luarnya memakai 25 sendok makan tepung terigu, 2 butir telur, kita tambahkan dengan 1 sendok makan minyak. Lalu untuk bumbunya pakai setengah sendok teh kaldu jamur dan juga bisa pakai masako. Airnya kita pakai 300 ml air, lalu kita aduk perlahan sambil dimasukkan perlahan-lahan airnya. Tidak boleh langsung masuk semua, nanti adonan bisa menggumpal. Nah, kalau sudah kita aduk sampai dia silky smooth seperti ini dan tidak ada lagi yang menggumpal di adonan tepungnya. Kalau sudah, kita siapkan wajan yang sama, kalau bisa wajan yang pelat ya. Kita bubuhi dengan mentega lalu kita panaskan sedikit. Pakai sendok sayur lalu putarkan dan tuang adonan seperti ini. Masaknya itu hitungan detik ya teman-teman. Jadi jangan ditinggal adonan ini di atas panci. Nah, masaknya kurang lebih 10 detik sampai dia bisa dilepas seperti itu. Nanti dia nggak lengket dengan sendirinya dan bisa jatuh ke piring seperti ini. Jangan kaget kalau hasil akhir crepes kalian bentuknya kayak agak tebal, karena memang seharusnya agak tebal dan tidak boleh terlalu tipis seperti crepes pada umumnya. Dan yang satu lagi, masaknya satu sisi saja ya, tidak perlu 2 sisi sampai hangus, karena yang penting masak, kita tidak perlu sampai kecoklatan. Kalau sudah putih dan dianggap tidak ada yang basah di 2 sisi, boleh langsung diangkat tanpa ragu-ragu. Gampang kan bikinnya, kalian cuma butuh 2 kali aja masak, yaitu masak ayam yang pertama dan juga masak crepesnya. Kalau sudah jadi semua, crepesnya tinggal disisihkan agar dingin, lalu kita buat lemnya nih teman-teman, dari tepung terigu dan sedikit air, takarannya dikira-kira saja, yang penting secukupnya.
Pertama kita ambil terlebih dahulu crepes-nya, lalu masukkan ayam. Ayamnya nggak boleh pelit-pelit ya, kalau bisa banyak sedikit biar gendut nanti ke sosis solonya. Ketika digulung, ayamnya juga harus disebar menyamping agar ya teman-teman nanti sosisnya itu panjang dan tidak gendut ke depan alias nanti pendek. Kalau begini kan hasilnya cantik, mirip-mirip kayak risoles. Nah kalau sudah jadi jangan lupa bagian ujungnya itu tadi diberikan lem yang terbuat dari tepung terigu dan juga air secukupnya supaya lengket dengan sempurna. Jadi ketika nanti kita goreng atau kita tumis dengan mentega, dia tidak keluar-keluar bagian isiannya. Satu resep sosis solo ini bisa jadi sekitar 10-12 sosis solo gendut-gendut. Kalian harus lihat topping yang aku kasih ini banyak sekali. Kurang lebih 2 sendok makan ayam. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin kecil-kecil agak kurus-kurus gitu juga bisa. Tapi berarti adonan crepes-nya kalian harus bikin agak banyakan. Seingat aku tapi ya teman-teman, waktu aku di Solo dulu, aku tuh makan sosis solo bentuknya bukan digoreng atau ditumis, tapi lebih kayak pakai kuah gitu ya. Apa aku salah ya teman-teman? Kalau kalian dari Jawa Tengah tolong koreksinya ya. Karena seingat aku dulu aku makannya pakai kuah. Jadi modelannya kayak sup seperti itu. Tapi yang ini aku mau bikin model keringannya bukan model kuah. Kalau sudah baru kita kocok 2 butir telur putih dan juga kuningnya. 2 butir telur ini akan kita pakai untuk melapisi sosis solo yang tadi sudah kita gulung. Teman-teman, sebenarnya sosis solo ini bisa langsung dimakan dalam kondisi seperti ini karena kan dalamnya udah mateng dan juga kulit luarnya udah mateng nih. Kalau misalnya aku biasanya langsung makan kayak gini aja sama nasi. Atau kalau misalnya aku lagi nggak mau makan karbo, langsung aja aku makan kayak gini, kayak makan lumpia basah gitu ya. Rasanya enak kok, bisa dimakan mentah. Tapi biasanya aku tuh orang ya, kalau diet aku tuh nggak suka yang kebanyakan cheat day karena aku lumayan disiplin. Nah caranya supaya nggak kebanyakan cheat day adalah makanan kita juga tidak boleh terlalu nggak enak. Takutnya nanti kita tuh malah kepengen cheat day terus. Jadi biar ini rasanya jadi naik kelas gitu ya, kita akan tumis sebentar pakai margarin dan juga telur yang tadi sudah kita kocok. Selain bisa dimakan polos alias dimakan mentah begitu saja, sebenarnya nggak mentah, itu kan udah mateng ya teman-teman. Tapi bisa dibilang dimakan putih lah ya. Kita bisa pakai metode kedua seperti yang aku bilang di depan, yaitu kita tumis menggunakan margarin. Di sini kita lapisi telur terlebih dahulu, lalu kita taruh di atas margarin. Tenang aja, rasanya seenak digoreng. Jadi kalian jangan khawatir dengan berpikir bahwa nanti rasanya nggak enak kak. Enggak ya, rasanya seenak yang digoreng kok. Kita masak dengan margarin sampai kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan tinggal dibalik-balik saja. Lebih baik kalau kalian punya air fryer. Kalau kalian punya air fryer tidak perlu minyak ataupun margarin, tinggal dimasak saja sampai agak kecoklatan lalu diangkat. Berhubung ini di desa dan kami nggak punya air fryer, jadi deh begini aja. Teman-teman, sosis solo itu biasanya identik dengan digoreng. Ada beberapa di sini yang aku goreng tapi tidak semua karena satu keluarga kami lagi diet. Cuma yang aku goreng ini sengaja karena adik-adik di belakang itu nggak diet. Dan biasanya memang sosis solo itu digoreng, bukan ditumis apalagi dimakan langsung mentah. Sekarang tugas kalian membedakan mana yang digoreng menggunakan minyak dan mana yang dimasak menggunakan margarin. Dijamin kalian gak bisa ngebedain. Kenapa teman-teman? Karena hasilnya mirip banget. Cuma bedanya kalau misalnya digoreng, telurnya bisa kita taruh agak banyakan. Jadi bisa lebih bersarang aja. Tapi selebih itu rasanya, teksturnya, warnanya, semuanya sama. Kalian bisa lihat cantik kan, coklat, dan semuanya terbalur sempurna dengan telur. Siapa sangka makanan ini adalah makanan diet yang sehat dan rendah kalori. Tada, sudah jadi sosis solonya. Yuk kita coba ya teman-teman sosis solo yang satu ini. Tanpa digoreng, semuanya bermodalkan ditumis pakai margarin. Duh, rasanya kayak gimana ya? Yuk kita coba. Oh, dia gendut-gendut loh. Nih,
Kalau bikin sosis Solo teman-teman, dia ketika kalian roll harus gendutnya ke samping, tidak boleh melebarnya ke depan ya, alias melebarnya itu pendek. Nanti sosis Solo kalian pendek, sedangkan sosis identik dengan panjang. Yuk kita coba makan ya. Full daging. Full daging, full protein. Biasanya kalau aku makan kayak gini nasinya sedikit aja. Aku makan pakai saus atau enggak pakai sambal. Nah, aku nggak pakein saus yang macam-macam biar lebih rendah kalori lagi. Tapi ini teman-teman, full daging, full protein, nggak berminyak sama sekali. Kalau misalnya kalian punya air fryer di rumah, alangkah lebih baiknya pakai air fryer ya. Jadi lebih sehat lagi gitu. Ama coba ini sosis Solo namanya. Kita bikin. Ambil mana-mana sih. Itu tidak digoreng, jadi itu pakai margarin. Ya, makan tuh. Jadi digoreng bagaimana punya? Pakai margarin, jadi pakai tumis. Coba, ini versi sehat. Tumis apanya? Tumis. Ya, ini bukan tumis, maksudnya masaknya pakai margarin, Ama, bukan tumis nih. Nah, jadi kalau sosis Solo tuh memang dalamnya kayak daging-daging cincang begitu. Daging cincang dalam. Daging cincang campur masak dengan santan biar gurih sedikit toh. Biasanya sih banyak santannya, ini kita cuma pakai sedikit karena resep diet. Enak. Iya, ini resep diet Ama. Jadi Ama makan ini, Ama turun berat badan. Itu tadi. Enak Ama? Enak tuh? Enak, jadi kayak nggak risoles biasa gitu ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya kalian bosen makannya risoles lumpia, tapi kalian suka makan yang tipe-tipe kayak gitu, bisa makan sosis Solo kayak gini, rendah kalori, gampang bikinnya, luar biasa enak Ama tuh? Enak. Resep terakhir yang mau aku bikin ini namanya adalah lumpia sayur. Biasanya kalau orang diet itu membutuhkan konsistensi, tapi kadang kita juga bosan ya teman-teman. Kalau makan sayur itu kalau nggak dibuat salad yang mentah-mentah atau nggak cuma ditumis doang. Nah sekarang aku bakal nunjukin ke kalian. Petrus itu minta dipotong dia ya. Nah sekarang aku bakal nunjukin ke kalian resep yang gampang banget. Ini terlalu sih gampang ya, nggak perlu skill masak apa-apa. Juga ini bisa di custom sesuai dengan selera kalian, mau apa isiannya bisa. Ini adalah lumpia sayur Petrus oke. Namanya lumpia sayur. Orang diet tidak boleh emosi, ya kan? Oke, namanya lumpia sayur. Ini gampang banget bikinnya teman-teman. Cuma butuh satu wadah aja beres. Dan yang sudah pasti sehat. Petrus sehat. Oke? Nah, ini dimakan begini aja enak atau sama nasi. Biasanya kalau aku makan ini, makan kayak ginian aja, nggak pakai nasi. Karena sulit banget kalau makan pakai nasi, kayaknya kurang gimana gitu. Ini makan kayak gini aja kenyang loh. Dan ini rendah kalori. Yuk kita bikin. Untuk kulit luarnya tanda kutip ya, karena kita nggak pakai kulit crepes tapi kita memakai sayur, namanya juga lumpia sayur. Di sini aku pakai sawi putih. Tapi kalau kalian nggak suka bisa diganti sayur kol. Nah tapi caranya gampang banget. Pertama kita cuci bersih terlebih dahulu sayur-sayur mayur kita agar bebas dari bakteri dan pestisida. Lalu kita rebus sebentar menggunakan air mendidih. Hanya sebentar saja ya, tidak boleh ditinggal. Kita hanya blanch sedikit saja, kurang lebih 1-2 menit sampai sayurnya layu. Kalau kalian pakai sayur kol mungkin memerlukan waktu yang lebih lama sedikit, karena sayur kol itu biasanya teksturnya lebih keras daripada sayur sawi putih. Kalau sudah dirasa lembek, kita sisihkan. Selanjutnya kita bikin bahan isiannya. Di sini bebas, kalian boleh pakai jamur, kalian boleh pakai sawi, boleh pakai kangkung, tapi aku pakainya adalah wortel dan juga bawang putih, bawang merah, dan juga tahu. Per bawang-bawangan duniawi jangan di skip supaya ada rasanya. Biar rasanya makin afdol lagi, di sini aku pakai daun bawang juga yang aku iris tipis-tipis supaya rasanya makin menggelegar dan gak kerasa sayurnya. Jujur aku tuh orangnya paling susah makan sayur. Makanan yang agak pahit-pahit sayur aku kurang suka. Tapi makanan ini bisa aku makan setiap hari tanpa bosan. Nah,
Kalau sudah di sini aku juga pakai tahu sebagai protein. Tidak suka tahu bisa diganti tempe, tidak suka tempe bisa diganti ayam. Bebas pokoknya, tapi versi aku ini adalah versi vegan alias vegetarian juga. Jadi buat kalian yang vegan atau vegetarian bisa pakai resep ini. Kalau kalian pakai ayam, ayamnya cukup disuwir-suwir saja. Tapi kalau kalian pakai tahu, tahunya harus kalian remas-remas seperti ini sampai semuanya hancur. Kalau kalian pakai tempe, boleh tempenya hanya dipotong-potong atau kalau mau bisa juga diremas-remas seperti ini. Bisa pakai oncom juga loh teman-teman untuk proteinnya. Bahan-bahannya sudah siap. Ada tauge juga aku taruh untuk menambahkan sensasi dan rasa-rasa kayak makan mie gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal ditumis aja, perbawang-bawangan duniawi masuk terlebih dulu. Di sini kita tumis menggunakan margarin dan bukan minyak. Diikuti dengan sayur yang keras terlebih dahulu seperti wortel dan juga jamur kalau kalian pakai jamur. Lalu tuangkan air secukupnya agar ketika ditumis nanti sayur cepat layu. Aku masukkan juga tahu, kalian boleh tambahkan ayam di sini dan juga tempe atau oncom kalau kalian memakai protein yang berbeda. Tahunya kita oseng-oseng sedikit lalu tambahkan tauge. Kepake tauge ini life changing teman-teman. Karena selain bikin padat lumpia kita dan juga bisa lebih tambah kenyang. Terakhir tambahkan daun bawang lalu kita seasoning. Untuk seasoning kita pakai garam, masako, boleh pakai bumbu penyedap yang lain juga, lada dan juga saus tiram. Beres kayak gini aja. Aku sangat menyarankan kalau kalian bikin lumpia ini untuk makan biasa, sangat disarankan memakai protein di dalamnya. Karena faktanya yang membuat manusia kenyang itu protein, bukan karbohidrat. Itu kenapa terkadang kalau kita makan nasi padang terlalu banyak nasinya, itu justru kita mengantuk teman-teman. Bukan yang ada kita malah fresh. Sedangkan protein membantu kita untuk mempunyai daya dan tenaga lebih lagi dan juga untuk membuat kita kenyang lebih lama. Jadi wajib banget meskipun namanya lumpia sayur, wajib menggunakan protein di dalamnya. Kita gulung aja seperti ini, aku taruh fillingnya di bagian tengah sayur, lalu aku gulung seperti selimut. Tenang aja, isiannya nggak akan keluar-keluar atau bleber-bleber. Sudah aku buktikan ya, yang penting ketika kalian gulung harus agak ditekan sedikit. Biasanya kalau aku makan ini tanpa menggunakan nasi udah kenyang. Aku bisa habis 6-7 roll lumpia sayur sekali makan untuk pengganti makan siang. Ditambah nilai plusnya ini tuh rendah kalori. Jujur teman-teman, yang membuat diet tidak konsisten itu makanannya itu-itu saja, yang membuat kita itu bosen. Jadi makanan harus divariasi seperti ini, yang penting tetap sehat. Tada, udah jadi lumpia sayurnya. Ini aku mau coba ya. Sebenarnya tadi aku udah kenyang makan, coba nggak apa-apa. Ini adalah resep terakhir kita pada hari ini. Semuanya udah matang, jadi nggak perlu dikukus lagi. Dan ini bikinnya terlalu gampang. Enak, simple, enak. Sayur tok, serat. Tahunya ini teman-teman jangan diremehin. Dia kayak protein, kayak daging ayam cincang rasanya. Bener-bener enak sih. Ini kayak nggak kebayang makan sayur semua karena semuanya kan sudah dimasak ya. Terutama bagian luarnya ini. Sawinya nggak kerasa kayak sawi yang ada pahit-pahit sayurnya. Enak pokoknya. Itu tadi teman-teman resep-resep sehat yang tadi aku sering banget buat di rumah karena kita satu keluarga lagi diet. Dan buat aku turun sampai 10 kilo dengan makanan yang sehat tapi enak gitu. Jadi nggak menyiksa, hanya makan yang ditumis, yang hambar atau makan salad doang. Semua makanannya gampang banget dibuat, kalian harus recook, wajib kalau misalnya kalian lagi diet juga. Terima kasih banyak yang sudah nonton, terima kasih banyak untuk tidak skip iklan karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat subscribe dan like ke video ini. Besok mampir lagi teman-teman. Aku itu uploadnya setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu buat vlog video panjang. Dan aku upload setiap hari buat short Senin sampai kiamat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Besok jangan lupa mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.